Oke, jumpa lagi di Hitronic 18 channel. Kali ini kita kedatangan Samsung Galaxy J3 Pro dengan kasus tombol on off atau tombol powernya tidak bisa berfungsi. Oke, kita akan coba tangani kasus ini untuk memastikan bahwa handphone ini masih dalam keadaan mati dan tidak bisa dinyalakan. Maka akan kita tes atau akan kita coba dengan cara mengecas ya, charge apalah itu. Oke, kita akan coba sambungkan chargernya ke handphone ini, karena menurut info dari user itu di charge bisa. Ya, nyala ya teman-teman ya. Oke, ini juga sudah atau masih ada isi baterainya sekitar 95%. Nah, ini kita coba nyalakan, ternyata memang tidak bisa. Oke, untuk penanganannya seperti apa? Kita akan mulai eksekusi dengan cara memanaskan bagian layar depannya. Yes! No! Yes! Nah, kita atur dulu tadi suhunya di 200 derajat, dan ini bagian terpenting dimana kita harus betul-betul hati-hati dalam membongkar LCD-nya, karena dikhawatirkan LCD-nya itu akan rusak atau pecah atau terjadi hal-hal lain yang tidak kita inginkan seperti sobek fleksibel. Nah, ini untuk cara bongkarnya, ini saya biasanya gunakan tips atau triks seperti ini. Jadi kita gunakan apa ya, tuas pengungkitnya. Nah, ini kita bersihkan dulu dari debu pas di garis itu. Setelah kita panasi, kita pelan-pelan sisipkan seperti ini, dan ini harus dilakukan dengan cara yang hati-hati juga. Anda juga bisa menambahkan minyak kayu putih atau yang lainnya untuk mempermudah pelepasan LCD-nya. Nah, oke. Tetap hati-hati, dilakukan dengan cara yang pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu terburu-buru. Pastikan terbuka seperti ini, dan jangan terlalu dipaksakan, karena di bagian sini ini terdapat fleksibel LCD-nya ya, di bagian atas ini. Nah, kita harus membuka dulu penutup fleksibelnya dengan cara dicongkel. Hati-hati, jangan sampai merusak fleksibel LCD-nya. Nah, ini dia fleksibel LCD-nya. Kita juga harus melepasnya dengan cara hati-hati seperti ini. Dianjurkan untuk melepas fleksibel LCD pada saat handphone mati, karena dikhawatirkan karena jalur yang sedikit ini bisa terjadi konslet di bagian LCD. Nah, oke, kita simpan dulu LCD-nya. Kemudian kita harus membuka satu persatu bautnya, dan harus dipastikan juga kondisinya aman ya. Nah, ini baut-bautnya yang harus kita buka, termasuk di bagian bawah ini. Ini bautnya tertutup lem ya, lem LCD yang memang tidak terlihat seperti yang lain, tapi itu di bawahnya ada baut. Oke, saya percepat videonya agar lebih menyingkat waktu.
Oke, karena sudah kita lepas semua bautnya, tinggal kita buka di bagian slot kartu SIM. Kita lepas dulu. Ya, masih ada SIM cardnya, tidak masalah. Kemudian kita lepas yang satunya lagi, karena untuk J3 Pro ini terdapat 2 slot SIM ya. Kemudian bautnya juga sudah terlepas semua. Kita bisa dengan mudah untuk mencopot atau membongkar bagian di mesinnya. Kita coba lihat ini ya, ada garis tepi di sini yang memisahkan antara frame depan dan bagian belakang dari handphone ini. Oke, kita cukup congkel dengan kuku ya. Macet ya, tombolnya ketika ditekan itu keras dan macet. Mungkin per atau apa, bagian tombolnya ini sudah tidak bisa berfungsi. Nah, kita harus melepas fleksibel tombol yang ini, karena sistem tombol di handphone ini menggunakan fleksibel semacam ini, yang mungkin beda ya dari handphone merek-merek yang lain. Nah, ini kita bisa lihat di bagian tengah sini yang harusnya dia mantul, atau kalau orang Jawa bilang ngeper ya, itu ternyata hilang ya, atau terkelupas. Nah, kita bisa mencari kelupasannya di mana ya. Dia terkelupas dan lepas, nempel di bagian buzzer ini, speaker ini. Nah, nanti ini kita akan ambil lagi, coba kemudian kita pasangkan lagi, atau teman-teman bisa langsung ganti saja fleksibel on off nya. Oke, ini saya skip aja. Setelah saya ambil dan saya pasangkan kembali pair atau apalah, terserah namanya apa ya, kita masukkan kembali ya di bagian tengah sini, sehingga bisa berfungsi kembali untuk ditekan tombol on off nya. Kemudian kita pasangkan kembali ke bagian sesuai dengan tempatnya di mana awal mula fleksibel ini terpasang. Kita coba. Iya, sudah mulai ngeper ya saudara-saudara ya, sudah mulai mantul dia. Kemudian selanjutnya tinggal kita cek apakah berfungsi atau tidak, apakah menyentuh atau menghubungkan dua jalur min dan plus atau tidak. Dengan cara seperti apa ya? Dengan cara mengeceknya menggunakan multitester yang kalian miliki ya. Kita hubungkan kedua titiknya, kemudian kita tekan. Nah, ini dia bunyi ya, dia bunyi, itu artinya terhubung. Setiap kali ditekan dia terhubung dan ini berhasil. Mantap, ini berhasil, mantap. Tinggal kita coba pasang mesinnya ke backdoor. Terlebih dahulu kita pasang buzzernya seperti sedia kala. Nah, seperti ini kita pasang dulu agar tidak ketinggalan ya. Kemudian kita pasang mesinnya. Kemudian nanti kita akan coba tes dulu, kita aktifkan. Dan untuk mengetahui apakah berfungsi atau tidak, kita pasang LCD-nya hanya untuk mengetes terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu fleksibelnya. Pastikan pemasangan fleksibel sudah tepat ya. Kemudian agak sedikit ditekan ketika sudah dipastikan fleksibel dan konektor dan soketnya sudah tepat. Setelah itu kita tekan tombol powernya
on off. Ya, dia bergetar. Oke, dan nyala. Ya, mantap ya. Oke, karena handphone sudah nyala, maka selanjutnya kita akan lakukan pengeleman kembali ya, pengeleman ulang dan pemasangan baut-bautnya ini ke dalam mesin seperti sedia kala. Jadi kita akan ini kita tes dulu ya, berfungsi ya. Oke, setelah berfungsi kita akan matikan dulu ya. Jadi untuk melepas LCD atau memasangnya, upayakan atau usahakan agar handphone dalam kondisi mati sehingga tidak terjadi konsleting ya, untuk jaga-jaga. Jadi kita matikan dulu handphonenya. Kita matikan dulu handphonenya. Kemudian setelah dipastikan handphonenya betul-betul sudah mati, kita buka kembali. Kemudian kita akan pasang kembali bautnya. Saya percepat videonya. Jangan lupa untuk dipasang semuanya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, setelah selesai kita akan lakukan pemasangan LCD-nya langsung ke dalam fleksibelnya, dan jangan lupa untuk penutup fleksibel tadi, penutup konektornya kita pasang kembali. Ya, setelah terpasang, oh ya, di sini saya lupa untuk memberikan lemnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita harus berikan lemnya, lem touchscreen untuk tambahan agar semakin rekat. Nah, ini dia lemnya. Kalian bisa pakai lem apa saja, merek apa saja, terserah kalian. Yang penting usahakan jangan pakai lem besi karena akan sulit nantinya ya. Oke, setelah terpasang semuanya, kita rapikan kembali lemnya, kita simpan. Oke, kita pastikan lemnya sudah merekat dengan cara sedikit menekannya. Iya, seperti ini. Iya, agar lem bisa merata dan handphone tidak mudah lepas ya LCD-nya, karena dikhawatirkan akan lepas. Sudah merekat ya, kita tes kembali. Iya, dan handphone pun normal. Mantap jiwa, berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.